Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok PBL dengan judul Bisnis Proses Improvement melalui pengembangan teknologi informasi pada UMKM TDA akan menginformasikan apa saja hasil yang sudah kami kerjakan selama setengah semester ini. Untuk owner dari proyek ini itu merupakan Bu Diah Amalia, dan untuk manpronya itu ada Bu Dwi Amalia Purnamasari. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian identitas kelompok. Yang pertama, saya sendiri ya, Rifki Rahid sebagai ketua dengan NIM 3312101043. Lalu ada Yandra Muslim, NIM-nya 3312101019, Aditya Bagas 3312101011, dan Arya Saputra 3312101087. Lalu kita akan masuk ke bagian identitas project. Nah, di identitas project ini untuk nomor ID dari project ini sendiri ditulis dengan PBL IF 010 dengan pengusul projectnya Bu Diah Amalia dan manajer projectnya Bu Dwi Amalia Purnamasari. Lanjut deskripsi project. Latar belakang dari pembuatan ini ya. Sulitnya melakukan pengelolaan inventory yang mulai dari barang dari supplier, data barang yang masuk, stok yang tersedia di waktu gudang penyimpanan, waktu penyimpanan barang, status barang yang digunakan, bisa kayak barang expirednya atau barang terbuang dan pengembaliannya. Dan tujuan kami membuat proyek ini, ya usaha mikro, kecil, dan menengah ini diperlukan sebuah aplikasi untuk membantu mempermudah pekerjaan mereka dalam hal administrasi data barang, membuat laporan, yang mana belum tentu semua UMKM ini mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk hal itu. Untuk history project akan saya sampaikan. Yang pertama, task perencanaan. Yang pertama dilakukan ada kick-off PBL, lalu pembentukan grup PBL, lalu pertemuan pertama dengan Manpro, lalu koordinasi atau wawancara dengan klien, lalu pertemuan kedua dengan Manpro, dan task bagian analisis. Yang pertama, analisis masalah dan kebutuhan, lalu mencari jurnal inventory, lalu user research, lalu identifikasi arsitektur, lalu task desain, wireframe, lalu ada prototype, dan testing UI, lalu implementasi yaitu rancangan website. Kendala yang kami alami dalam proses pembuatan dari prototype lalu rancangan untuk website itu adalah prosedur atau atribut yang dibutuhkan belum pasti atau belum fix, karena kami juga menunggu dari jurusan atau prodi lain. Oke, untuk capaian proyek ada wawancara klien dan analisis kebutuhan. Wawancara klien, kami melakukan wawancara di 3 tempat. Yang pertama itu ada Jomtree, yang kedua Carry Up, dan yang ketiga ada Babakambik. Nah, dari 3 hasil wawancara ini kami mendapatkan hasil yang sesuai dengan prosedur dan SOP yang paling lengkap, yaitu Babakambik. Jadi kami memilih Babakambik sebagai proyek kami. Minggu pertengahan yaitu kami membuat wireframe dan prototype Figma. Ini di gambar pertama ada wireframe untuk login, lalu ada dashboard dan page wireframe yang untuk CRUD-nya. Lalu ada prototype Figma, sama seperti wireframe-nya, login, lalu ada dashboard dan data barang. Untuk rancangan web masih belum 100% mirip dengan prototype dan wireframe-nya. Ini untuk login form, lalu ini dashboard, selanjutnya ini untuk CRUD-nya. Untuk pembagian kerja akan disampaikan oleh rekan saya, Arya. Baik, terima kasih Anda. Di sini ada pembagian kerja. Itu yang pertama ada Aditya Bagas yang melakukan bagian pembuatan prototyping dan mengcoding bagian front end.
Lalu ada Muhammad Arya Saputra, itu saya sendiri itu melakukan analisis dan melakukan codingan back-end. Dan yang ketiga ada Rifki Rahid yang melakukan analisis, codingan back-end, dan pembuatan laporan. Lalu yang terakhir ada Yandra Muslim yang melakukan mock-up, pembuatan prototype, dan codingan front-end. Lalu bagian rencana selanjutnya, itu yang paling utama kami akan lakukan adalah melengkapi fitur-fitur yang belum ada pada bagian prototype. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sesi demo aplikasi ini, kami akan menampilkan demo tentang prototype dan juga demo aplikasi website-nya. Kita akan langsung ke demo prototype-nya. Nah, di sini untuk demo prototype-nya dari halaman login ya, mulainya. Kita akan diminta untuk mengisikan password dan username. Nah, misal nih kita lupa kata sandi kita apa, kita bisa mengarahkan ke tombol lupa password dan nanti kita akan diminta memasukkan username-nya. Pas kita tekan request, maka akan ada pesan bisa melalui email ataupun tempat lainnya yang mana itu nanti akan memberitahukan apa sih password dia. Lanjut, dia bisa login. Nah, di sini di halaman dashboard ada beberapa menu yang mana bisa diakses ya. Ada menu keluarnya, ada shortcut untuk ke tempat barang dan shortcut ke status permintaan. Di sini apabila kita menekan barang, ini sama ya. Apabila kita menekan salah satunya, maka di bagian data barang akan muncul tabel dari barang-barang yang ada nantinya. Itu saja presentasi dari kami. Apabila salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.